Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginan Muhammad Sholih, NIM-nya 103022400017. Ingin mempresentasikan terkait tugas sub CLO 1 atau tugas kalkulus pada semester 1 tahun 2024 atau 2025. Oke, kita langsung ke soalnya. Soal yang pertama. Diketahui grafik sebuah fungsi eksponen yaitu y sama dengan fx sama dengan ab pangkat x tambah c yang melewati titik 0,4, kemudian 1,7 dan 2,13. Kemudian kita di sini yang pertama carilah nilai a, b dan c dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Oke, kita jawab nomor 1 bagian a. Nah, yang nomor 1 bagian a ini kita mencari titik bagian 0,4. Kenapa bisa 0,4? Oke, kita inisiasi dulu ya, bukan inisiasi ya, kita cari dulu 0 itu sama dengan x, kemudian y sama dengan 4. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan fx sama dengan a kali b pangkat x tambah c. Dikarenakan tadi itu y sama dengan fx, berarti y nya itu udah diketahui sama dengan 4, berarti y sama dengan fx berarti 4 sama dengan fx, atau y sama dengan 4 sama dengan fx berarti sama aja, fx sama dengan 4 berarti 4 sama dengan a kali b pangkat 0 tambah c. Oke, kenapa di sini b nya harus pangkat 0? Karena kenapa? Karena tadi x nya sama dengan 0 berarti a kali b pangkat 0. Nah, kalau yang ada pangkat 0 nya kita apain? Kita sama dengan 1, karena yang dipangkatin sama dengan 0 jadinya 1. Oke, berarti 4 sama dengan a kali b pangkat 0 tambah c jadinya 4 sama dengan a tambah c. Jawabannya itu ya. Itu buat persamaan 1. Kemudian titik yang kedua 1,7. X nya itu sama dengan 1, y nya itu sama dengan 7. Dan kita langsung ambil ke bagian fx sama dengan a kali b pangkat x tambah c, yang artinya berarti 7 sama dengan a kali b pangkat 1 tambah c. Dan kalau itu misalnya kita jumlahin lagi, di 7 sama dengan a kali b tambah c, karena b pangkat 1 sama dengan b. Oke, kemudian kita ke titik yang kedua, yang ketiga. Titik yang ketiga ialah 2,13. X nya bisa dibilang 2, kemudian y nya sama dengan 13. Nah, kita ambil lagi rumus yang tadi, fx a kali b pangkat x tambah c, berarti fx nya sama dengan 13, a kali b x nya sama dengan 2, karena x nya tadi udah diketahui sama dengan 2 ya, berarti a kali b pangkat 2 tambah c, atau persamaan ke yang ketiga. Kemudian kita juga di sini udah mempunyai persamaan. Yang pertama a tambah c sama dengan 4, atau 4 sama dengan a tambah c. Kemudian persamaan kedua 7 sama dengan a kali b tambah c, atau a kali b tambah c sama dengan 7. Kemudian persamaan yang ketiga 13 sama dengan a kali b pangkat 2 tambah c, atau a kali b pangkat 2 tambah c sama dengan 13. Oke, kita lanjut ke bagian eliminasi. Oke, kita eliminasiin bagian c dari persamaan 2 dan 3. Kemudian kita juga bisa mengekspresikan c sebagai panggilan ya. Misal nih, c sama dengan 4 kurangi a, mungkin kita panggil saja si a ya. C sama dengan 4 min a itu kita panggil saja si a. Kemudian kita substitusiin seperti biasa si a ini ke persamaan 2. Jadi tadi persamaan 2 nya itu apa? Tadi kita persamaan 2 yang sebelumnya itu AB tambah C. Berarti kalau kita substitusiin berarti AB tambah 4 min A sama dengan 7, karena dimasukin kan. Kemudian kita sederhanain seperti biasa. 4-nya dipindahin ke kanan, berarti jadi 7 kurangi 4 sama dengan 3. Yang artinya berarti AB min A sama dengan 3, atau A kali B min 1 sama dengan 3. Itu adalah persamaan 4. Kemudian kita substitusiin si A yang tadi ke persamaan ketiga. Persamaan 3-nya apa? A kali B pangkat 2 tambah C. Oke, C-nya tadi apa? C-nya sama dengan 4 min A. Berarti A kali B pangkat 2 tambah 4 min A sama dengan 13. Persamaan ketiganya. Oke, kemudian kita sederhanain lagi yang tadi, yang berarti A kali B pangkat 2. Oke, kemudian kita sederhanain lagi. Yang tadinya 4 min A-nya ada 4, terus kita pindahin tuh ke kanan. Berarti jadi 13 kurangi 4 sama dengan 9. Berarti A kali B pangkat 2 kurangi A sama dengan 9. Atau A kali B pangkat 2 kurangi 1 sama dengan 9. Itu adalah persamaan kelima. Oke, kemudian kita selesaiin si B dulu ya, karena sekarang kita di sini sudah punya 2 persamaan. Oke, berarti tadi kan kita sudah mempunyai persamaan A kali B min 1 sama dengan 3. Kemudian kedua persamaan yang kelima yaitu A kali B pangkat 2 min 1 sama dengan 9. Persamaan 5 itu dibagi dengan persamaan keempat, itu A kali B pangkat 2 kurangi 1 dibagi A kali B min 1 sama dengan 9/3. Oke,
Oke, dikarenakan A itu bukan sama dengan 0, berarti kita harus ngilangin si A nya. Berarti B pangkat 2 min 1 dibagi B min 1 sama dengan 3, karena 9/3 nya tadi udah dibagi ya, jadi 3. Kemudian kita faktorkan seperti biasa, kayak misalnya B min 1 dikali B tambah 1 per B min 1. Kemudian kita coret yang sama, B min 1 nya kita coret, tinggal sisanya B tambah 1 sama dengan 3. Kita faktorin lagi seperti biasa, berarti satunya itu dipindahin ke kanan jadi minus. Jadi berarti 3 min 1, 3 kurang 1 sama dengan 2, berarti B nya sama dengan 2. Kemudian kita selesaikan juga yang A. Kemudian substitusiin lagi seperti biasa, si B sama dengan 2 ke persamaan keempat, berarti A kali 2 min 1 sama dengan 3, atau A nya sama dengan 3. Oke, kemudian kita selesaikan dulu si C ya. Kita substitusiin lagi seperti biasa, si A nya sama dengan 3 ke persamaan pertama. Karena tadi A tambah C sama dengan 4, berarti sekarang 3 tambah C sama dengan 4. Iya, berarti C nya adalah sama dengan 1 dong. Berarti A itu sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Itu bisa bilang jikalau fx yang tadi pertama belum ditemukan, seperti fx sama dengan A kali B pangkat X tambah C, berarti sekarang tadi udah ditemukan ya, berarti fx sama dengan 3 kali 2 pangkat X tambah 1. Oke, itu bagian A ya. Oke, lanjut ke bagian B. Kita hitung nilai f-1 dan f1 nya. Kemudian kita hitung si f1 nya, f-1 nya dulu. f-1 sama dengan 3 kali 2 pangkat min 1 tambah 1, yang hasilnya 3 kali setengah, karena 2 pangkat min 1 sama dengan setengah. Lanjut, 3 kali setengah tambah 1 sama dengan 3 per 2. Oke, lanjut, berarti hasilnya apa dong? Kita langsung ke hasilnya, yaitu sama dengan 2,5, karena 3 setengah kalau di desimalin berarti 1 setengah tambah 1 berarti jadi 2 setengah. Kemudian kita hitung si f3 nya, yaitu 3 kali 2 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 3 kali 8 tambah 1 sama dengan 24 tambah 1 jadi 25. Oke, di bagian C kita menentukan bilangan bulat terkecil Z agar fz besar daripada 1 juta. Fz sama dengan 3 kali 2 pangkat Z tambah 1 lebih besar daripada 1 juta. Oke, satunya ini kita pindahkan ke kanan seperti biasa menjadi minus 1, yang alhasilnya berarti 3 kali 2 pangkat Z lebih besar daripada 959.959. Kemudian 3 kali 2 nya kita pindahin 3 nya ke kanan, berarti jadi bagi dong, berarti 2 pangkat Z lebih besar daripada 959.959 bagi 3, yang alhasil berarti 2 pangkat Z lebih besar daripada 333.333. Oke, kita gunakan mungkin fungsi logaritmanya untuk mencari si Z nya. Oke, Z nya lebih besar daripada log 2, log berbasis 2 333.333. Kemudian Z lebih besar log 333.333 dibagi log 2. Nah, sebelum itu kita hitung dulu nih log 333.333 untuk mencari pangkat yang harus diberikan pada bilangan 10 untuk mendapatkan 333.333, yang berarti log 333.333 sama dengan 5.522. Berarti 10 pangkat 5.522 sama dengan 333.333. Berarti hasilnya 5.522 atau mungkin 5,522 ya. Kayak untuk yang log kedua itu sama seperti tadi, berarti kita harus diberikan pada bilangan 10 untuk mendapatkan si 2 nya tadi, dipangkatkan lah. Berarti log 2 sama dengan 0,301, yang berarti 10 pangkat 0,301 sama dengan 2. Berarti tadi log 333 nya menjadi 5.522 atau mungkin 5,522, terus log 2 nya jadi 0,301. Oke, berarti Z lebih besar daripada 5,522 dibagi 0,301 sama dengan 18,35. Oke, jadi nilai bulat terkecil untuk Z adalah 19 yang dibulatkan dari nilai 18,35 tadi. Oke, kita lanjut ke bagian D nya. Carilah bilangan bulat terbesar Z agar fz lebih kecil daripada 1001. Oke, kita bakalan pakai fungsi yang kita tulis tadi. Berarti fz sama dengan 3 kali 2 pangkat Z tambah 1, berarti fz lebih kecil daripada 1001. Berarti 3 kali 2 pangkat Z tambah 1 lebih kecil daripada 1001. Kemudian si yang satu yang di kiri tadi seperti biasa dipindahin ke kanan, yang berarti 1001 nya ini dikurangin 1 sama dengan 1000. Berarti 3 kali 2 pangkat Z lebih kecil daripada 1000. Oke, 2 pangkat Z lebih kecil daripada 1000 bagi 3. Karena kenapa? Karena yang tadi 3 kali 2 kita pindahin 3 nya ke kanan seperti biasa, jadi bagi ya. Berarti jadi 1000 bagi 3 sama dengan 333,33 atau mungkin
333.333 yang hasilnya Z lebih kecil daripada log basis 2 333.033. Kemudian kita hitung log basis 2 nya 333,33 yaitu sama dengan 8,38. Kenapa bisa log basis 2 333,33 sama dengan 8,38? Oke, contoh log basis B A sama dengan log A bagi log B. Log basis 2 333,33 lebih kecil, berarti kita bisa bilang yang 333,33 ini si A, kemudian log 2 nya ini kita si B. Berarti log 33 ini, log 333 ini dibagi log 2 yang hasilnya log 2 333,33 sama dengan 8,38. Berarti kita bisa simpulin nilai terbesar untuk Z agar FZ kurang dari lebih kecil atau kurang dari 1001 adalah 8. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2A kita tentuin nilai F0 dan F1 kalau ada. Dari sini saya sudah menghitung apakah ada atau tidak. Berarti Fx sama dengan A log X, yang artinya berarti X nya itu sama dengan 0. F0 sama dengan A log 0, berarti sama dengan 10 log 0 atau 10 log 0 dibagi min tahingga log A, atau sama dengan bisa dibilang min tahingga bagi 10 log A sama dengan min tahingga, karena min tahingga pasti menang daripada yang lainnya gitu. Oke, kemudian untuk yang F1 berarti F1 sama dengan A log 1, berarti 0, simple ya. Oke, untuk yang B itu mencari titik X ya, biar menghasilkan nilai Fx sama dengan 1. Kita tentuin nilai A nya dulu, berarti A log X sama dengan 1, karena tadi X nya sudah ketahuan berarti 3, berarti A log 3 sama dengan 1, berarti A pangkat 1 sama dengan 3, dan berarti jawabannya adalah A sama dengan 3 ya, karena yang dipangkatin 1 itu sama dengan hasil itu sendiri ya, atau A. Yang terakhir untuk D nya kita nentuin domain dari fungsi si Fx nya ini. Oke, saya sendiri mengambil dari rumus fungsi yang awal-awal pelajaran, kemudian dicontohkan seperti domain F sama dengan X adalah bilangan real, kemudian Fx adalah bilangan real, dan hasilnya adalah ini. Df atau domain F, X adalah bilangan real dan X adalah bukan 0, kemudian Fx adalah min tahingga dan juga tahingga. Min tahingga lebih kecil daripada Fx, kemudian min tahingga lebih kecil daripada Fx, lebih kecil daripada tahingga, kemudian min tahingga lebih kecil daripada A log X, lebih kecil daripada tahingga. Dan si A log X ini itu permisalannya aja ya, jadi selain Fx itu kita gak bisa menjadi X ya, jadi kita cuma bisa jadi A log X untuk permisalan aja. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.